نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur, mari kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, waktu, nikmat iman Islam yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga kita alhamdulillah pada pagi hari ini bisa menjalankan satu kewajiban yang paling utama kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tiada'i salati subhi bil jamaah, menjalankan salat subuh dengan jamaah yang pahalanya tidak bisa kita lihat, yang pahalanya besarannya tidak bisa kita hinggakan dengan apapun yang ada di dunia ini. Karena sholat qobliyahnya saja sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuh yang berjamaah. Ya, tentunya lebih banyak dan lebih besar pahalanya. Itulah satu nikmat yang Allah berikan. Kita bangun di pagi hari yang terpikirkan dari otak kita bukan bagaimana saya bekerja. Yang terpikirkan di otak kita bagaimana saya harus dapat uang hari ini. Yang terpikirkan di otak kita bukan bagaimana saya mencari dunia pagi hari ini. Tapi yang terpikirkan oleh seorang muslim begitu bangun adalah bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kemudian bergegas ke kamar mandi untuk berwudu, bersuci, berwudu, menunaikan kewajiban. Yang bangun malam berarti sholat tahajud, sholat sunnah. Yang bangun rada siangan, sholat subuh, sholat sunnah, kemudian sholat subuh. Masya Allah. Itu nikmat yang besar sekali. Tidak semua orang diberikan nikmat itu. Kadang-kadang orang pagi-pagi bangun, apa yang dipikirkan? Ya, kesehatannya yang tidak prima. Kadang-kadang orang bangun pagi hari, apa yang dipikirkan? Langsung ketemu dengan dunia. Bagaimana saya hari ini? Tapi alhamdulillah, kita bersyukur sekali. Awal yang kita ucapkan, awal yang kita pikirkan adalah zat yang mencukupi segala kebutuhan kita. Zat yang menaungi, yang membantu, menolong kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kehadirat baginda alam, Sayyidul Khalaiqi wal Bashar, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita yursyiduna ila siratil mustaqim, jalan yang lurus yang Allah tunjukkan kepada kita. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya. Orang yang punya ilmu
tapi tidak melaksanakan, yaitu orang yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau beramal tapi tidak punya ilmu, itulah orang-orang yang sesat. Ya. Alhamdulillah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kita kepada jalan yang lurus untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak santri dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita segarkan pikiran hati kita dengan bersama-sama membaca al-istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah wa wahab li rizqan halalan wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala
sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa habbal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah dan para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kepada al-maqalah ats-tsaniyah asyrah, makalah yang ke-12 atau nasihat yang ke-12. An ba'dil hukama, dari sebagian para hukama, ahli hikam, ahli hikmah. Siapa itu ahli hikmah? At-tibba'il qulubi. Tibbun, tabibun, ya. Tabibul qulub, dokternya hati. Jadi dokter jasmani namanya dokter. Ya, ada dokter umum, dokter spesialis, spesialis jantung, spesialis syaraf, spesialis penyakit dalam. Tapi dokter yang paling dalam itu adalah at-tibba al-qulub, dokter hati. Karena segala penyakit itu munculnya awalnya dari hati. Kenapa orang punya penyakit ini macam-macam? Karena awalnya dari hati. Penyakit gula pun awalnya dari hati. Ya, karena apa? Tekanan, stres tinggi, kemudian dia mengalihkan kepada makanan dan sebagainya. Karena kerakusan yang ada di hati, kemudian dia alihkan kepada makanan, pergaulan yang tidak sesuai dengan jalur-jalur syariat Islam. Akhirnya akan menimbulkan penyakit fisik. Jadi orang yang bisa mengolah hatinya, insya Allah ya, badannya juga akan sehat. Karena hati itu adalah satu gumpal darah yang ada di dalam manusia yang letaknya paling dalam. Kalau menurut para ulama itu disitulah adalah nur ilahi, cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita persilahkan cahaya itu memancar, maka pancarannya akan semakin banyak. Semakin kita tutupi cahaya yang ada di dalam hati, kita tutupi dengan kemaksiatan, kita tutupi dengan kedurhakaan, kita tutupi. Semakin lama cahaya yang ada di dalam hati, nur ilahi itu akan redup. Dan semakin bermaksiat dan tidak terkontrol, maka hati itu tidak akan bisa memancarkan cahaya ketuhanan. Yang akhirnya apa? Hatinya sakit. Kalau sakit tidak diobati, terus hatinya akan mati. Kalau sudah hati mati, itu sudah tidak mau lagi untuk dinasehati. Kalau hatinya sudah mati, itu sudah tidak mau lagi menerima kebenaran. Yang ada, dia menolak kebenaran. Bahkan dia menghancurkan orang-orang yang berjuang di dalam nama kebenaran. Itu kalau hatinya sudah mati. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Seperti Fir'aun berapa kali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa, melalui Nabi Harun. Akan tetapi dia hatinya karena sudah mati, padahal Allah Maha Baik kirim bukan satu nabi kepada Fir'aun itu. 2 nabinya. Nabi Musa dan Nabi Harun. Kurang apa coba? Inna fir'auna ala fil ardi. Wah, dia sombong di atas muka bumi. Bahkan dia mengatakan bahwa
aku adalah Tuhan. Tapi Allah tidak. Kalau kita mah ada orang yang kayak begitu, kita punya kuasa, udah kita sentil aja. Ya. Atau enggak kita tendang saja. Tapi Allah kan maha baik. Ar-Rahman Ar-Rahim. Coba dah kita utus dulu Nabi. Nabi Musa kurang fasih dalam berbicara. Ditambah lagi dengan saudaranya Nabi berdua itu Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyadarkan Fir'aun. Tapi ya begitu. Karena hatinya mati. Tidak mau lagi menerima kebenaran. Jangan sampai kita menjadi pengikut Fir'aun. Coba. Nabi Musa itu kerjaannya hanya penggembala loh. Ya. Penggembala domba. Itu Nabi Musa. Ya. Nabi Musa itu pekerjaannya penggembala domba. Tapi dia menyeru, hayo kaumku kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Coba fenomena hari ini. Fir'aun itu dia yang membangun infrastruktur yang terbaik pada zamannya. Sampai dia bisa membangun piramida. Yang tidak ada teknologi pada zaman itu bisa membangun seperti itu. Dia mempunyai jenderal pembangunan. Haman. Ya. Apa namanya? Ibni Lisorhan. Bangunkan buat saya satu menara tinggi. La'ali semoga aku sampai kepada Tuhannya ilah Musa. Tuhannya Musa. Biar saya bisa melihat Tuhannya Musa. Itu saking congkaknya, sombongnya. Ya, membangun infrastruktur yang tidak ada tandingannya pada zaman itu. Itu. Yang membangun, menjanjikan kekayaan di dunia Firaun. Yang ikut saya dia akan bahagia, sejahtera. Ya, yang ikut Fir'aun, apa saja dia miliki. Ya. Maka kita harus berkaca dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Kita mau ikut penguasa yang menjanjikan apa saja, atau kita mau ikut Nabi Musa alaihissalam yang hanya cuman penggembala domba. Tapi menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba Ustadz akan bertanya, kira-kira kalau antum hidup pada zaman Fir'aun dan Nabi Musa, mau ikut mana? Nggak mungkin. Belum tentu. Kalau antum hidup pada zaman Nabi Musa, zaman Fir'aun, lah ngapain ikut Musa lah, kita belangsak. Nggak punya apa-apa, pekerjaan nggak punya, cuman gembala domba doang. Mending kita ikut itu Fir'aun. Ya. Punya kesejahteraan, bangun apa baik, ya kan? Ayo, ikut mana kira-kira? Iya, sekarang mau ikut karena udah ada ceritanya, ntar ditenggelamin, ya. Karena tahu ceritanya, ini harus kita pegang. Kita mau ikut para ulama yang soleh, atau kita mau ikut keturunan Fir'aun, atau orang-orang yang mempunyai sifat seperti Fir'aun. Naudzubillah, summa naudzubillah. Begitulah manusia kalau sudah dikasih kuasa, wah, tambah lagi congkaknya, tambah lagi kesombongannya, tambah lagi keinginannya, ya. Terus kalau sudah dikasih kuasa dan dia tidak punya ketakwaan, itu akan membuat dia semakin dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka kita butuh yang namanya attiba'al qulub, dokter hati. Ya, siapa itu dokter hati? Orang-orang hukama, ahli hikmah, para ulama, para kiai yang solehin, ya, yang solehin, ulama kiai yang solehin, yang tidak menjual agamanya demi dunianya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Sekarang sangat marak banyak orang menjual agama demi dunia. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang menjual agama untuk kepentingan dunia. Iya, sangat murah sekali. Ya, murah sekali. Dia menjual agama hanya untuk kepentingan dunianya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya. Jadi, an ba'dil hukama ay attiba'al qulub, attiba'il qulub. Jadi, dokter hati, orang-orang para hukama ahli hikmah mengatakan, salah satu asya'in, 3 hal. Yang apa?
tufarrijul husasa. 3 hal yang bisa membebaskan manusia dari gundah gulana, stres, puyeng, galau. Zaman sekarang galau, pusing. Nah, al-husas. Al-husas itu pusing, stres, gundah gulana. Itu husas. Anta magsus, kamu lagi stres. Distreskan oleh sesuatu. Al-husas. Orang-orang yang kena gusos ini. Stres. Stres apa? Mikirin dunia lah, mikirin masa depan lah, mikirin apa aja. Sehingga manusia itu seringkali merasakan gundah gulana, hanya stres. Banyak pikiran dan lain sebagainya. Nah, sekarang orang-orang itu karena mungkin belum belajar. Ya, kita husnudzon aja. Belum tahu kunci dari apa yang bisa membebaskan kita, membuka pikiran kita dari stres. Makanya karena belum tahu, ya orang-orang kalau stres pusing apa? Bagaimana caranya hilang stres? Ya, ada yang minum minuman keras, nggak sadar habis itu, stresnya hilang. Tapi udah selesai minum lah, puyeng lagi, stres lagi, minum lagi, stres lagi, minum lagi, sampai mati. Naudzubillah, summa naudzubillah. Atau enggak karena stres, apalah lari ke klub, joget-joget dan lain sebagainya. Karena enggak tahu kuncinya. Ya, kunci menghilangkan stres. Setan seakan-akan dia memberi solusi, menawarkan. Ngapain kamu pusing? Ayo. Kita bahagia-bahagia, ayo. Kita bersama-sama berdansa. Ayo kita joget-joget. Hilang stres kamu. Kata setan. Udah datang itu joget-joget dan lain sebagainya. Hilang stres mungkin. Ya, karena nggak dipikirin. Nah, keluar dari situ udah stres lagi. Masuk lagi, stres lagi. Masuk lagi, stres lagi. Sampai tidak ada solusi dari stres dia. Mencari terus. Dan setan kalau sudah menawarkan satu hal, kemudian diikuti, dia akan menawarkan hal-hal lainnya. Seakan-akan dia memberi solusi. Ya. Padahal dia tidak memberi solusi, tapi menjerumuskan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka ini harus kita amalkan. Kalau kita kadang-kadang namanya manusia, kadang-kadang ada tekanan dalam hidup, ada masalah problematika dalam hidup. Ingat, santri ya atau orang yang mengaji itu harus mengamalkan ini. Nanti antum ada masalah mungkin sama istri antum, ada masalah sama masyarakat antum, ada masalah ekonomi, masalah apapun yang menimpa antum. Kalau antum lagi dalam keadaan gundah gulana, pusing, stres, ini obatnya. Bidammil ghaini, dengan domah pada ghain, jadinya. Takshiful humum, yaitu yang akan menghilangkan kita, membebaskan kita dari al-hum. Humum. Apa itu humum? Humum ya perasaan gundah gulana, stres. Apa yang pertama? Masya Allah. 3 hal yang akan membebaskan, mengentaskan manusia dari gundah gulana, stres adalah yang pertama, zikrullahi ta'ala. Jadi bukan ingat ke siapa-siapa. Kita harus ingat bahwa kita berasal minallah, dari Allah. Maka segala sesuatu harus Allah. Kita tawakalkan kepada Allah. Kita kembalikan ilallah. Jadi kita minallah, nantinya akan ilallah. Maka kita harus bertawakal kepada Allah. Kalau kita sudah bertawakal kepada Allah, udah segala sesuatu billah. Semua hal itu dengan menyertakan, dengan menyebut nama Allah. Dan kita merasa setiap saat kita ma'allah, Allah bersama kita. Masya Allah. Tuh, yang pertama adalah zikrullahi. Berzikir kepada Allah. Bi ayyi sighatin kanat, dengan sigoh yang seperti apapun, lafaz yang seperti apapun, seperti ka'an yakula, seperti kita mengatakan kasiron, dengan banyak,
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau lagi stres udah zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La tiada Tuhan. La ilaha tiada Tuhan illallah kecuali Allah. Tiada Tuhan yang memberi solusi kecuali Allah. Tiada Tuhan, tiada seorang pun yang bisa memberi rizki kecuali Allah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menuntun kita kepada jalan yang benar kecuali Allah. Tidak ada apapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu insya Allah lega pikirannya. Kalau kita sudah menyatukan pikiran, daya yang ada dalam diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena frekuensinya antara manusia dengan Allah itu akan bisa bertemu ketika manusia mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita nggak pernah mendekati Allah, tidak akan ketemu itu frekuensi. Mudah aja lah. Antum punya HP, cakep. Ya. Yang paling baru, yang katanya 5G. Nah, ya jaringannya sudah 5G. Yang paling baru kan 5G ya. Kalau 6G belum tertemukan. Nah, mungkin nanti siapa? Pikir nemui 6G. Ya. Punya HP pang cakep-cakepnya, ada pulsanya 1 juta, ada kuotanya 1000 giga. Pergi ke hutan belantara, bisa nggak dibuka itu HP? Bisa buat nelpon ya? Enggak, karena nggak ada frekuensi, nggak nyaut. Bagaimana kita bisa menggapai Allah? Bagaimana kita bisa menyatukan frekuensi antara kita sama Allah kalau kita nggak nyebut Allah, kalau kita nggak mencari frekuensi dengan Allah? Nggak mungkin. Udah lama lalai sama Allah, nggak pernah sholat, nggak pernah zikir, nggak pernah apa. Tiba-tiba sakit, ya Allah nggak adil lah. Kemarin kemana baik? Baru ingat Allah sekarang. Ya, paham ini semuanya. Jadi kalau kita nggak membuat frekuensi ini, ya antara kita dengan Allah menyatukan frekuensi ini, lama-lama frekuensi kita akan jauh. Semakin kita banyak ya mendekatkan frekuensi antara diri kita dengan Allah, semakin kita dekat dengan Allah. Maka ada ulama, maka ada wali Allah yang sekali berdoa langsung diijabah. Kenapa? Frekuensinya sangat dekat dengan Allah. Nah kalau kita banyak doa yang belum dikabulkan atau udah berdoa berkali-kali belum dikabulkan, mungkin ada frekuensi yang mengganggu frekuensi kita sama Allah. Kadang-kadang kita nelpon ada ada halangan apa atau gunung atau apa, itu kan frekuensinya sesuatu yang mengganggu frekuensi kita, HP kita dengan sinyal kita dengan sinyal orang lain. Jadi kan putus-putus lah, lain sebagainya. Begitu juga frekuensi kita sama Allah. Kalau ada yang mengganggu, ya godaan-godaan dunia, godaan-godaan setan, iblis, ya beserta bala tentaranya, frekuensi kita kadang-kadang tersendat sama Allah. Tapi orang yang istiqomah terus, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, terus istiqomah, lah bukan manusia yang nolong. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat, coba bayang, itu jaminan dari Allah. Itu kalau kita istiqomah, cuman berat istiqomah itu. Antum kalau bisa mungkin dengar cerita wali yang bisa begini, yang bisa begini, wah lebih baik, lebih tinggi derajatnya orang-orang yang istiqomah. Mereka mendapatkan keanugerahan yang tinggi dari Allah, bisa dekat dengan Allah, bisa berdoa langsung diijabah oleh Allah. Itu karena apa? Karena mereka satu frekuensi, mempunyai frekuensi yang menghubungkan antara dia dengan Allah. Karena apa? Karena mereka itu istiqomah. Sholat sekali sholat tahajud 20 rakaat. Besok sebulan enggak sholat. Nah itu namanya bukan istiqomah. Itu yang bikin mandek kadang-kadang frekuensi kita sama Allah. Sholat lagi getap jamaah. Lagi enggak getap enggak sholat. Nah itu namanya mengganggu frekuensi kita sama
Allah, istiqomah terus, istiqomah terus, istiqomah. Insya Allah. Lah kata para ulama, al-istiqomatu alfin minal karomah. Istiqomah itu 1.000.000 kali lipat lebih daripada karomah. Kalau antum ingin mendapatkan anugerah dari Allah yang besar, maka kita dawamkan istiqomah. Yang pertama, zikrullah. Ternyata yang bisa menghilangkan al-humum, al-ham dalam diri kita adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? La ilaha illallah. Yang kedua apa? La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada yang bisa memberikan kekuatan kecuali Allah. Manusia kecil. Sebesar apapun manusia, setinggi apapun pangkat derajat manusia, kecil di hadapan Allah. Kemauannya sebanyak apapun tapi kecil di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada daya upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Panglima Tentara Nasional Indonesia tidak akan bisa menggerakkan seluruh pasukannya kalau dia lagi sakit tipes. Ayo, lemes. Mau ngangkat senjata, orang kuat. Mau ngomong aja nggak bisa. Berarti kekuatan itu dari Allah. Dari Allah yang memberikan kekuatan. Maka nggak boleh sombong manusia itu. Merasa diri paling. Saya paling berjasa. Saya paling memberi. Saya paling ini. Ya. Jangan sampai itu semua adalah kekuatan yang Allah berikan kepada kita. La haula wa la quwwata illa billah. Masya Allah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali billahil aliyil azim. Jadi kekuatan yang kita punya, daya upaya yang kita punya, orang kita bisa bangun aja karena Allah memberikan kita tenaga. Masya Allah. Au bil munajah, atau dengan bermunajat. Jadi zikir kita bisa melafadzkan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Atau apapun yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dengan bermunajat. Munajat itu bisa kita karang, bisa pakai bahasa kita sendiri. Itulah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Pak Ustadz, saya emang nggak bisa ngapalin bahasa Arab. Udah pakai bahasa Indonesia. Nggak bisa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda. Kalau orang Sunda, kalau orang Jawa pakai bahasa Jawa untuk bermunajat. Bermunajat itu apa? Bermunajat itu kita berkeluh kesah kepada Allah. Kita menyebutkan apa keperluan kita kepada Allah. Kita merasa rendah di hadapan Allah. Contoh dari munajat seperti an yakul ka ayyakula, seperti kita mengatakan atau seperti mengatakan ya mughitsa kulli malhuf nadahu, wahai al-mughis yang maha menolong, memberikan pertolongan kepada siapa saja orang yang malhuf, orang yang lagi kesusahan, nadahu yang menyebut namanya. Kita kan begitu merendah. Ya Allah yang memberi solusi kepada segala permasalahan saya. Ya Allah yang memberi pertolongan kepada siapa saja orang yang lagi dalam keadaan sengsara, dalam keadaan susah sukar. Ya mujiba kulli muttarrin da'ahu, wahai zat yang maha mujib, memberikan jawaban, menunaikan, ya, mengabulkan doa kepada setiap siapa saja orang yang dalam keadaan sengsara, da'ahu yang berdoa kepadanya. Ya haliman, wahai zat yang paling bijaksana, ala kulli dhi hafwatin asahu, kepada setiap siapa saja yang mempunyai kesalahan dan durhaka kepadanya. Wa ya qaiman bil kifayati, wahai zat yang memberikan atau memberikan kecukupan kepada siapa saja, mencukupi liman asarahu, kepada orang-orang yang mendahulukan Allah ala dunyahu, di atas dunianya.
As'alukal wusul. Aku meminta kepadamu ya Allah agar aku sampai kepada ma la asilu ilaihi. Apa yang tidak bisa saya sampai. Masya Allah. Ini munajat bagus sekali. Kalau kita praktekkan akan bagus. Ya. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Wahai zat Allah yang menolong siapa saja yang dalam keadaan kesukaran, kesusahan. Wahai Allah subhanahu wa ta'ala, pengabul doa kepada siapa saja yang dalam keadaan sengsara. Wahai zat yang maha bijaksana kepada siapa saja yang bersalah dan durhaka kepadanya. Wahai zat yang maha mencukupi siapa saja orang yang mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan dunia. As'aluka, aku meminta kepadamu al-wusul, nyampe kepada satu titik ila mala asilu ilahi, yang mana kita tidak bisa sampai kepada titik itu kecuali dengan pertolongan Allah. Manusia mau usaha doang. Kita mau sampai titik kepada ketakwaan, tapi kadang-kadang kita nggak bisa. Yang mendorong kita nyampe kepada tingkat itu adalah apa? Kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu. Nih, para santri dan jamaah semuanya, kita ini lemah. Kita ini tidak bisa mencapai ketakwaan dengan kesombongan kita. Saya mah ahli ibadah, saya mah taat. Tidak bisa. Kecuali dengan pertolongan Allah. Allah yang mendorong kita untuk bisa nyampe pada satu titik yang mana tidak bisa kita sampai. Itu pertolongan Allah. Jadi kita harus berdoa, ya Allah sampaikan aku pada satu hal yang aku tidak bisa sampai kepada itu. Masya Allah. Al-wusul ila Allah. Ya, paling tingginya. Jadi finalnya itu adalah al-wusul ila Allah. Kita sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. As'aluka, aku memohon kepadamu al-wusul untuk sampai kepada apa yang tidak bisa saya capai. Illa, kecuali bima'unatika, dengan pertolonganmu. Masya Allah. Kita ini tidak bisa sampai kepada kesuksesan kecuali Allah menolong kita. Maka kita berdoa. Jadi dengan amal ibadah kita nggak cukup. Harus dibarengi dengan berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi kita pengen sesuatu yang tidak bisa kita capai. Kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. Wa as'aluka daf'a. Agar Allah menjaga kita. Agar Allah membela kita. Agar Allah menjadi tameng kita. Wadaf amala atiku daf'ahu. Apa yang tidak bisa kita tolak. Agar Allah bisa menolak segala mara bahaya yang akan datang kepada kita. Dan kita tidak mampu untuk menolaknya. Itu minta kepada Allah. Apapun jenis bahaya yang akan sampai kepada kita. Karena Allah maha kuat. Apapun ancaman dari siapapun ancamannya akan mengarah kepada kita. Siapa yang bisa menolak? Siapa yang bisa menjadi tamengnya? Allah. Siapa yang bisa mengembalikan kejahatan orang kepada orang itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tidak punya doa ini, tidak mengamalkan munajat ini, Masya Allah. Ya, akan banyak kesusahan dalam hidup kita. Maka kadang-kadang kita harus memang merendah di hadapan Allah itu. Merendah serendah-rendahnya. Karena apa? Kalau kita merendah di hadapan Allah serendah-rendahnya, Allah akan mengangkat kita setinggi-tingginya. Saya mah kuasa, bisa. Udah mesantren puluhan tahun. Kalau ada orang yang syirik sama saya bisa ngelawan. Wah, itu namanya sombong. Yang bisa melawan siapa? Allah. Cuman gangguan gitu udah saya mau bisa. Nah, kita mah gak punya kekuatan apa-apa. Siapa yang mampu menolak itu? Allah. Jadi ada hal yang tidak bisa kita tolak kecuali Allah yang menolaknya. Masya Allah. Maka ini munajat ini harus kita amalkan. Ya, munajat ini harus kita amalkan karena bagus sekali isinya.
Boleh pakai bahasa Arabnya ini atau kita pakai bahasa kita sendiri, tidak apa-apa. Kita bangun malam ya mengamalkan munajat ini atau munajat-munajat yang kita punya. Masya Allah. Illa biquwwatika, kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wa as'alukal khairata fiha afiyatun. Masya Allah. Masya Allah. Dan aku memohon kepadamu wahai Allah, afiyat khairata, kebaikan. Fiha, yang di dalamnya ada afiyatun, kesejahteraan. Masya Allah. Aku memohon kepadamu wahai Allah, kebaikan yang di dalamnya ada kesejahteraan. Kadang-kadang ada kebaikan tapi tidak mensejahterakan. Ada enggak? Ada kebaikan tapi malah membahayakan. Ada. Ya, yang seharusnya menjadi kebaikan buat kita, tapi kita tidak bisa mengolah kebaikan itu, sehingga kebaikan itu malah menjadi apa? Bukan afiah bagi kita, bukan kesejahteraan, tapi kesengsaraan. Orang dapat harta banyak, tapi tidak bisa mengamalkannya. Bagaimana cara? Ini yang contoh paling mudah, konkret aja dah. Dapat kebaikan dari Allah, harta yang banyak, tapi dia tidak bisa tasarruf, menggunakan hartanya itu di jalan yang baik, maka di dalamnya tidak ada kesejahteraan, malah kesengsaraan. Hartanya membawa dia kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kesehatannya membawa hal-hal yang tidak manfaat bagi dia ada. Maka kita meminta kepada Allah kebaikan yang di dalamnya ada kesejahteraan. Masya Allah, masya Allah. Wa afiyatan fiha khairatun. Masya Allah. Dan kesejahteraan yang di dalamnya ada kebenaran, kebaikan. Jadi jangan hanya kita meminta kebaikan yang di dalamnya ada kesejahteraan, tapi kita juga harus minta sejahtera, tapi di dalamnya ada kebaikan. Nah, jadi kesejahteraan yang di dalamnya ada kebaikan. Allah berikan kita sejahtera, ya, yang dalamnya itu kesejahteraan dalam kebaikan. Jangan sampai kita diberikan kesejahteraan, harta yang banyak melimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di dalamnya tidak ada kebaikan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Atau kebaikan tapi bukannya membuat kita sejahtera, malah membuat kita sengsara. Naudzubillah, summa naudzubillah. Birahmatika, dengan rahmat kasih sayangmu wahai Allah, ya arhamar rahimin, yang maha pengasih di atas para pengasih. Masya Allah. Itulah salah satu munajat. Jadi yang pertama biar kita hilang dari stres, caranya adalah mengingat Allah. Dengan apa? Lafaz-lafaz yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, atau dengan lafaz yang kita bikin sendiri, tidak apa-apa. Boleh. Jadi berdoa, bermunajat itu tidak harus dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Maksudnya apa? Dengan bahasa kita juga boleh. Kadang-kadang karena manusia itu kadang-kadang untuk menghafal Arab susah. Ada banyak keterbatasan. Tapi ya lebih baik apa yang dicontohkan oleh Pak Nabi dan para ulama. Kalau kita punya lafaz-lafaz munajat yang seperti ini, atau yang lebih bagus dari ini, banyak kok. Kalau kita mau berguru, kalau kita mau mencari, atau kalau kita nggak bisa, ya menghafalnya terlalu susah, boleh saja pakai bahasa kita sendiri, karangan kita sendiri. Intinya apa munajat itu? Kita merendah serendah-rendahnya untuk mendapatkan ridho Allah dan pertolongan Allah, agar kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya munajat. Kita bermunajat bangun malam. Paling baik waktu munajat itu ya waktu sholat tahajud. Setelah sholat tahajud kita munajat. Apapun kepentingan kita, keperluan kita, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menghilangkan kunci, menghilangkan kegundahan kita, kegalauan, kestresan kita, yang pertama adalah zikrullah. Mengingat Allah. Kan itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Yang mereka menyebut Allah, berzikir kepada Allah qiyaman, saat mereka berdiri.
Wa qu'udan, saat mereka duduk, wa ala junubihim, bahkan berbaring pun mereka masih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang ulil albab, orang yang berakal, mau mikir. Berdiri sambil jalan bisa berzikir. Ya kan? Bari duduk bisa, bari tiduran sebelum tidur pegang tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau enggak pegang tasbih, menghitung. Atau enggak dihitung, juga tidak apa-apa. Yang penting, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, kita harus selalu ingat Allah. Insya Allah enggak stres hidupnya. Insya Allah enggak berat beban hidup kita. Kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam nashrah laka sadrak. Jadi orang kalau sering berzikir, dadanya kan dilapangkan oleh Allah. Alam nashrah laka sadrak. Apakah tidak sudah kami lapangkan dadamu, wahai Muhammad? Ya seperti Nabi kita Muhammad SAW. Dilapangkan dada. Maksudnya apa? Lapang dada itu tidak sempit dalam memandang dunia ini. Permasalahan itu dia pikir ada solusi selalu. Dan apapun yang menimpa dirinya tidak membuat dirinya kecil. Karena dia punya zat yang maha besar yang akan menolong dia. Tuh. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Diturunkan semua dosa-dosa kita, beban-beban yang ada di punggung kita, diturunkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan semua dan diangkat nama kita. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan ingat, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Manusia itu pasti merasakan kesusahan dan manusia itu pasti merasakan kemudahan. Semua fitrahnya manusia sunnatullah. Semua manusia pasti pernah susah dan semua manusia pasti pernah dalam keadaan senang. Itu karena itu sunnatullah. Kalau manusia senang terus lupa sama Allah, susah terus juga lupa sama Allah. Semakin susah terus susah, dia mikir ada nggak sih Allah itu? Kok saya susah mulu? Gitu. Pasti manusia. Alhamdulillah ya Allah kemarin nggak ada rezeki, sekarang ada. Hanya manusia begitu. Ya Allah kemarin saya banyak rezeki, kok sekarang sempit. Kita aja dah. Ya bulan ini punya duit banyak, alhamdulillah. Lah bulan besok kadang-kadang nggak punya duit. Itu mah biasa. Karena manusia sunnatullahnya kadang-kadang kita susah, kadang-kadang kita senang. Itu sunnatullah sudah. Itu hukum Allah nggak bisa ditolak manusia. Maka kalau kita lagi senang, ingat besok kita pasti akan merasakan susah. Kalau lagi susah kita ingat pasti besok saya akan bahagia, akan senang. Gitu aja manusia itu. Udah enteng hidupnya, jadinya tidak stres. Ya, yang pertama adalah kita berzikir kepada Allah dengan mengucapkan lafaz-lafaz yang sudah dicontohkan ataupun dengan bermunajat dengan lafaz yang kita buat sendiri atau yang diajarkan oleh para guru, para kiai, para ulama, para habaib kepada kita. Jamaah dan para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan zikir itu hati kita akan menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir itu hati kita akan menjadi tenang. Yang kedua adalah liqa'u awliyaihi. Masya Allah. Nih, dengarkan. Kita mungkin sering berkunjung kepada orang. Kita mungkin sering mengunjungi tempat-tempat wisata biar kita fresh. Mungkin. Kita sering berkunjung kepada mall. Ya, untuk sekedar cuci mata melihat keindahan dunia, untuk menghilangkan pusing stres kita. Tapi ada yang paling tinggi derajatnya, yang paling tinggi kemanjurannya untuk menghilangkan stres kita, yaitu liqa'u auliyaihi, bertemu dengan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menenteramkan hati. Masya Allah, kalau kita ketemu sama wali-walinya Allah itu belum ketemu aja, baru ngelihat aja udah adem. Hati kita ini adem, stresnya hilang, kabur kemana. Lebih-lebih daripada kita berkunjung kepada tempat-tempat yang mungkin dianggap orang cakep dan lain sebagainya. Jadi liqa'u awliyaillahi sholihin, bertemu dengan
wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Minal ulama, dari para ulama. Maka kita harus sering berkunjung kepada para guru, para ulama. Karena di dalam kunjungan kita kepada para ulama, itu akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Stres akan hilang. Maka ya, para santri kalau liburan pulang ke rumah berkunjung kepada para guru, para ustadz, para kiai, silaturahim, ya. Untuk apa? Menghilangkan rasa gundah dalam diri kita. Ya. Walikau auliyaihi. Siapa itu aulia Allah? Wali-wali Allah itu siapa? Nih. Ciri wali Allah adalah ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah itu cirinya adalah la khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut di dalam hatinya. Takut akan cobaan apapun atau takut akan siapapun. Melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu cirinya orang soleh atau walinya Allah. Yang kedua, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan mereka tidak ada rasa sedih sedikit pun. Apapun yang ditimpa sama dia selalu ya lapang dada menerima semua apapun yang Allah berikan kepadanya. Jadi orang soleh, walinya Allah itu yang pertama tidak ada rasa takut di dalam dirinya. Kecuali takutnya kepada Allah. Yang kedua tidak ada sedih sedikit pun. Kecuali sedih akan hilangnya satu atau dua ibadah yang dia tinggalkan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dua. Yang ketiga, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja boleh jadi walinya Allah dengan 4 kriteria. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka itu adalah kabar gembira. Surat Yunus tuh ya. Kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya, di dunia dan akhirat. La tabdila li kalimatillah. Janji Allah tidak pernah bisa dirubah. Dalika huwal fawzul azim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang sangat besar. Menjadi wali-wali Allah itu kemenangan yang sangat besar. Yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, yang tidak ada rasa takut di dalam dirinya, tidak ada rasa sedih di dalam dirinya. Karena hal-hal yang sepele, karena hal-hal dunia dan lain sebagainya. Jadi itulah ciri-ciri dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada cirinya di situ. Orang yang sudah doktor nggak ada, orang yang sudah S2 nggak ada di cirinya. Siapapun, sekolah apapun, mondok dimanapun, mau sampai manapun dia menuntut ilmu, kalau di dalamnya tidak ada 4 ini berarti belum wali Allah. Ya, mau turunan siapapun, keturunan Nabi pun, kalau tidak ada 4 ini jangan dianggap dia wali Allah. Beriman, bertakwa, nggak ada rasa takut di dalam dirinya, nggak ada rasa sedih di dalam dirinya. Baru itu termasuk wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita suka nemui wali Allah yang tidak kita duga-duga. Di satu pelosok desa yang di dalam. Ya, tapi dia wali Allah. Karena dia sembunyi tidak mau ketenaran. Ada yang Allah angkat wali, menjadi wali karena hartanya. Hartanya banyak, sedekahnya banyak. Itu diangkat jadi walinya Allah. Ada yang punya kedudukan. Ya, jadi menteri, jadi presiden. Tapi beliau wali Allah. Seperti Nabi Sulaiman jadi raja tapi nabi. Kemudian jadi menteri, Nabi Yusuf. Tapi nabi. Ada juga golongan manusia yang punya jabatan, punya tahta, tapi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah wali-wali Allah dengan asbab apapun yang Allah berikan kepada mereka. Dengan ada yang diangkat jadi wali karena ilmunya. Masya Allah, dia menguasai ilmu banyak. Ada yang diangkat menjadi wali Allah karena hartanya, karena banyak sedekahnya, hartanya dia, Masya Allah, jor-joran lah untuk beramal ibadah dan sedekah.
Ada dengan pangkat kedudukannya, diangkat menjadi wali, menjaga betul-betul, mensejahterakan masyarakatnya, dan lain sebagainya. Ada yang karena kemiskinannya, diangkat menjadi wali, karena kesabarannya. Ya, karena tidak mau tenarnya dia, tidak inginkan glamornya dunia, ya kan? Nabi Isa alaihissalam apa benda yang dia punya? Nggak ada hartanya, bendanya nggak ada. Itu Nabi Isa alaihissalam. Contohlah para nabi. Maka kata Al-Quran, sesungguhnya Allah itu, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا ya, فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Semua permisalan itu sudah dimisalkan di dalam Al-Quran. Penuh. Mau kayak apapun cerita manusia, ada di sini. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari yang paling taat, perempuan yang paling taat, yang menjaga kesucian, sampai perempuan yang paling jahat, ada contohnya di sini. Ya kan? Perempuan yang paling taat, paling solehah, menjaga dirinya itu Maryam. Sampai digelari, diberikan kehormatan oleh Allah, ditiupkan ruh langsung oleh Allah, Maryam. Wah, ada perempuan yang paling jahat juga dimisalkan di dalam Al-Quran. Siapa? Istrinya Abu Lahab. Ada. Manusia paling soleh. Ada Nabi Muhammad, Nabi-Nabi. Manusia paling jahat. Ada Fir'aun, Haman. Terus siapa itu? Namrud. Ada semuanya di sini. Makanya kata Quran kan Allah Subhanahu wa taala berfirman sudah dimisalkan semuanya di dalam Quran itu. Permisalan kehidupan manusia itu ada semua dalam Quran. Tapi wa kanal insanu, manusia itu aktsara syai'in, paling banyak jadala. Apa itu jadala? Jadala itu apa? Menyanggah. Mosok sih? Manusia itu paling banyak begitu. Mosok sih? Timbang begitu, ge. Itulah manusia. Padahal permisalan semuanya ada. Mosok cuman ikut Musa kita bisa sejahtera. Mending ikut Fir'aun. Banyak hartanya, bahagia di dunia. Iya kan? Dan lain sebagainya. Naudzubillah. Summa. Naudzubillah. Mosok sih si Maryam bisa begitu. Mosok bisa mengandung. Tapi nggak pernah berhubungan sama laki-laki. Mosok sih. Itu manusia paling banyak. Jadalanya, mengeluhnya, menyelisihinya, pengen jadala, jidal, pengen berdebat, banyak mendebat manusia itu. Padahal semua sudah dimisalkan. Tinggal kita mau nggak membuka Al-Quran. Kadang-kadang kan kita nggak mau membuka Al-Quran. Bagaimana kita tahu permisalannya? Ya, wali Allah yang walinya para wali, penghulunya para wali, yang tahu sesuatu sebelum orang lain tahu, ada permisalannya. Nabi Khidir, ada. Kadang-kadang ada, sampai sekarang pun ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ilham yang dia bisa mengetahui sesuatu sebelum terjadi, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ketakwaan, ya, bukan karena baca mantra, tapi karena ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dilakukan atau yang Allah berikan kepada Nabi Khidir alaihi salam. Ada sampai sekarang orang-orang yang seperti beliau. Maka para santri dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yaitu yang pertama kita berzikir kepada Allah, menghilangkan stres, menghilangkan gundah gulana. Yang kedua, kita bertemu banyak wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sering ketemu sama guru, berkunjung ke pesantren boleh, meminta nasihat dari para guru, para ulama, para kiai, para habaib. Yang ketiga adalah yang terakhir, wa kalamul hukama, dan perkataan ahli hikmah. Mereka itu siapa? Yaitu tadi attibaul qulub, tabibnya, dokternya hati. Mereka itu punya kalam-kalam yang penuh dengan hikmah, pelajaran yang sangat bagus untuk kehidupan dunia. Alladzi, atau alladzi, orang-orang yang menunjukkan, ya dulu, menunjukkan ala
atas khairid dunya, kebaikan dunia wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat. Jadi ada 3 hal yang bisa menghilangkan kegalauan kita, ada 3 hal yang bisa menghilangkan kegundah gulanaan kita atau stres kita. Yang pertama apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lafaz-lafaz yang sudah dicontohkan, itu baik dan sangat baik. Atau kalau kita tidak hafal, kita bisa bermunajat dengan apa yang diajarkan oleh para guru kita, atau kita bisa merangkai kata sendiri untuk bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua apa? Liqa'u auliyaillah. Bertemu dengan wali-walinya Allah. Siapa itu wali Allah? Para ulama yang soleh. Ya, para ulama yang soleh. Yang ketiga adalah perkataannya orang-orang ahli hikmah. Siapa itu ahli hikmah? Ahli hikmah itu orang yang menunjukkan kepada kebaikan dunia akhirat. Bukan orang yang ngajari kita bisa terbang, bukan. Bukan orang yang ngajari kita biar nggak mampu ditebas sama samurai, bukan. Itu bukan ahli hikmah. Ahli hikmah itu yang menunjukkan kebaikan dunia dan akhirat. Bukan orang yang bikin kita sakti, itu bukan ahli hikmah. Itu mah aulia syayatin, wali-walinya setan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi jangan tertipu dan tergoda. Kuat. Kalau tawuran biar menang, kalau disayat pakai pedang ditebas, enggak ketebas, enggak, tahu-tahu palanya udah hilang. Bukan yang itu, bukan itu tidak ada kriteria, tidak masuk kriteria dalam ahli hikmah. Tapi ahli hikmah itu yang menunjukkan kepada kebaikan dunia dan akhirat. Baik, itu saja yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan introspeksi buat saya sendiri dan para jamaah dan para santri. Dan kita bisa mengamalkan. Yang pertama selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua menemui para aulia, wali-wali Allah, para alim, para ulama, para asatid, para habaib, ya, orang-orang soleh. Yang ketiga, kita sering mendengarkan perkataan dari ahli hikmah. Dengan itu insya Allah hidup kita tidak akan pernah stres lagi, tidak gundah gulana, tidak apalagi galau. Kalau bahasa anak muda sekarang mah galau. Ya. Baik, itu saya belum saya sampaikan. Mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.